Amin, saudara. Saya sangat merasakan Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya sungguh merasakan Tuhan itu begitu ajaib. Amin. Apa yang sedang dunia tonton hari-hari ini itu membuktikan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Amin. Tuhan itu sangat mencintai umat-umatnya siapapun dia. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan. Tuhan tidak pernah merancangkan orang-orang akan mati sia-sia, saudara. Tetapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah keselamatan yang luar biasa. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Kristen, bukan hanya ditujukan kepada orang-orang percaya, tetapi biar itu ditujukan kepada semua manusia di muka bumi ini. Kalau saya lihat video-video saudara, orang-orang di Afrika, mereka menyembah Tuhan dengan begitu luar biasa. Penuaian jiwa-jiwa di muka bumi ini sangat-sangat dahsyat di hari-hari ini, saudara. Saya melihat begitu banyak orang datang kepada Yesus. Begitu banyak orang sujud di hadapan Tuhan, saudara. Dan saya percaya apa yang sedang Tuhan nyatakan di hari-hari ini membuktikan bahwa Alkitab itu sungguh ajaib. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan menegur orang-orang yang Dia cintai. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang dikasihi, Dia akan kuhajar. Ya, ini membuktikan bahwa cinta Tuhan itu begitu besar bagi semua orang. Saya percaya setelah sentuhan apa yang terjadi awal tahun 2025 ini membuktikan semua mata akan tertuju kepada Tuhan, saudara. Orang mungkin bertanya, ya Tuhan, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah di negara itu nggak ada orang percaya kepada Tuhan? Itu banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen di sana. Tetapi kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Harta yang begitu baik hilang sekejap, hanya dengan beberapa jam, saudara. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu adil, sering kasih bilang Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan dia dipermainkan, saudara. Ada begitu banyak orang meremehkan firman, saudara. Banyak orang meremehkan kebenaran firman Tuhan. Dan benar Alkitab berkata, orang yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya, saudara. Amin. Tuhan itu begitu luar biasa. Banyak orang gak pernah menyadari bahwa kehidupan itulah pemberian Tuhan. Banyak orang tidak pernah menyadari, saudara, bahwa hidup dan mati manusia itu ada di tangan Tuhan. Mereka berpikir bahwa dunia bisa menyelamatkan. Amin. Mereka berpikir bahwa kemegahan dunia bisa menyelamatkan mereka. Karir mereka bisa menyelamatkan mereka. Kekayaan bisa menyelamatkan mereka. Itu yang menjadi pikiran manusia. Sehingga mereka hidup dengan kemewahan. Mereka hidup dengan begitu bergelimpangan uang yang begitu banyak. Harta yang begitu banyak. Mereka berpikir bahwa dunia bisa menyelesaikan setiap pergumulan persoalan mereka, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesaya pasal 30. Kita akan buka ayat pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara, yang kedua. Kita akan baca secara bergantian. Judul firman Tuhan ini adalah bukan Mesir, tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat 1 saya akan baca. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat yang kedua, tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Sion, dan utusan-utusannya sudah sampai ke sana,
kalian yang akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Katakan amin. Alkitab dengan jelas datang kepada kita di pagi hari ini, saudara, bahwa bukan Mesir, bukan kekayaan dunia, bukan kemegahan dunia yang bisa memberikan kelepasan, yang tidak bisa memberikan kemenangan, tetapi Alkitab berkata hanya Tuhan yang memberi pertolongan, saudara. Katakan amin. Dunia telah dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara. Dunia seakan-akan menganggap bahwa apa yang diberikan kepada mereka itu cukup bagi mereka. Dan mereka tanpa menyadari bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan, saudara. Kita telah menyaksikan berbagai hal yang terjadi di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Orang telah mendedikasikan diri mereka dengan kemewahan dunia, kemegahan dunia, saudara. Mereka berpikir bahwa itu bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Mereka beralam zona-zona nyaman, saudara. Mereka tidak pernah mengalami apa yang namanya penderitaan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mengalami apa yang namanya kesusahan hidup dalam kehidupan mereka, saudara. Tetapi apa yang mereka pikir selama ini, sering asam Tuhan, itu membuktikan bahwa mereka itu salah, saudara. Amin. Mereka telah kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saya sampaikan tadi malam bahwa banyak orang telah kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan, saudara. Mereka telah kehilangan iman mereka kepada Tuhan. Mereka telah kehilangan anugerah yang seperti diberikan dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka gak bisa berbuat apa-apa lagi ketika hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan itu begitu baik bagi semua orang, saudara. Tadi saya sudah katakan bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang kukasih, dia kutegur dan dia kuhajar. Kan relakanlah dirimu dan bertobatlah, itu kata firman Tuhan, saudara. Karena ada begitu banyak orang di hari-hari ini lebih mencontohkan diri mereka dengan hal-hal yang dunia sodorkan dalam kehidupan mereka, padahal itu cuma sementara. Pekerjaan yang kita miliki itu dari Tuhan, saudara, itu cuma sementara kita kerjakan dalam kehidupan mereka. Sampai berapa lama kita bisa bekerja? Sampai berapa lama kita beraktivitas, saudara kasih? Sehingga orang lebih fokus kepada hal seperti itu, saudara. Alkitab berkata bahwa celakalah anak-anak pemberontak demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Tuhan bilang celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada Tuhan. Sekalipun mungkin kelihatannya itu rohani, sudah kasih Tuhan. Ya, sekalipun kelihatannya itu untuk Tuhan, saudara. Tapi Tuhan bilang kamu adalah pemberontak, saudara kasih Tuhan. Bayangkan, saudara, kamu adalah pemberontak. Memberontak kepada siapa, saudara? Mungkin saja Tuhan melihat bahwa ada begitu banyak orang memberontak di hari-hari ini. Bukan hanya mungkin mereka tidak memberontak kepada Tuhan, tapi mereka memberontak kepada pemimpin. Mereka memberontak kepada mungkin orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan mereka. Mereka memberontak oleh karena keinginan mereka, oleh karena kemauan mereka yang tidak pernah terpenuhi dalam hidup mereka. Akhirnya mereka memberontak, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, celakalah engkau anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Ini dikatakan anak-anak pemberontak, saudara. Anak-anak pemberontak. Kalau dikatakan pemberontak, saudara kasih, itu merupakan sesuatu yang sangat wah Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang itu bisa menjadi pemberontak? Karena apa? Keinginan mereka tidak tercapai, saudara. Kemauan mereka tidak tercapai, akhirnya mereka memberontak dan mereka mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kemauan mereka sendiri, sehingga
Sehingga Alkitab berkata, saudara, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Makanya segala sesuatu, saudara kasih Tuhan, itu semua harus dalam perkenanan Tuhan. Amin. Harus dalam perkenanan Tuhan, apapun itu harus dalam perkenanan Tuhan. Alkitab berkata, saudara, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah. Apa yang dimaksud dengan persekutuan, saudara? Bukankah itu merupakan satu hal yang sangat baik? Ya, persekutuan mungkin dengan sesama, persekutuan mungkin sama anggota dan lain sebagainya, sudah ada persekutuan. Tetapi dalam persekutuan itu, sering kasih Tuhan, tidak membawa kehidupan mereka dalam pertumbuhan kedewasaan rohani. Amin. Jadi kalau berbicara persekutuan, sering kasih, mungkin itu bisa saja itu adalah kelompok-kelompok orang yang mungkin sedang beribadah, saudara kasih. Tetapi tidak membawa dalam satu pertumbuhan rohani dalam kehidupan mereka. Sehingga Alkitab berkata, saudara kasih, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita semua. Karena ini sering dilakukan oleh para pemberontak, saudara. Karena Alkitab berkata itu celakalah anak-anak pemberontak, saudara. Itu berarti mereka bukan di luar kita. Itu mereka ada di lingkungan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan celakalah mereka yang memasuki suatu persekutuan yang bukan dalam pimpinan rohku. Sehingga dosa mereka semakin bertambah. Karena mereka mengikuti sesuai dengan kemauan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, saudara. Sesuai dengan pikiran mereka, apa sih yang mereka inginkan, itu yang mereka kerjakan. Tapi itu tidak berasal dari Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa dunia itu sedang membawa umat-umat Tuhan hari-hari ini kepada perkara-perkara yang salah. Kelihatannya mengagungkan Tuhan, kelihatannya memuliakan Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan itu gak pernah hadir dalam kehidupan mereka, dalam pujian mereka. Tuhan gak pernah hadir di situ. Hanya supaya mereka diagungkan, supaya mereka dipuji-puji, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih, ini menunjukkan kepada kita semua. Alkitab berkata bahwa yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Mesir kan itu berbicara duniawi, saudara yang kasih. Ya. Memang kita bekerja, ya, kita beraktivitas di dunia ini, saudara yang kasih. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia ketika mereka di muka bumi ini, saudara yang kasih Tuhan, adalah berdampak bagi dunia. Amin. Berdampak bagi dunia. Tunjukkan pribadi Yesus bagi dunia ini, supaya mereka melihat bahwa ternyata orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, saudara, hidup mereka benar. Ada satu ibu berkata begini, kalau saya diundang dalam satu persekutuan, ya, dia nggak langsung ketika dia hadir, dia nggak langsung menyatakan sesuatu, oh saya akan terus ikut di sini. Tapi dia katakan bahwa saya harus lihat dulu cara hidup mereka. Cara hidup mereka, kehidupan mereka itu bagaimana. Karena mungkin dia lihat bahwa ada orang berkhotbah, banyak orang pergi ke persekutuan, tapi hidup mereka nggak punya dampak sama orang lain. Ya, nggak ada sesuatu yang mereka bisa berikan, saudara. Tapi justru yang dia temukan adalah seperti kekacauan, kehancuran yang dia dapatkan. Tetapi dalam persekutuan itu mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka tidak pernah menunjukkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan mereka. Makanya saya katakan bahwa saya justru lebih senang kalau saya adalah pelayanan Hosana. Ya, saya senang kalau di situ. Saya hanya fokus di situ. Karena dia mendapatkan bahwa di situ dia mendapatkan ada satu berkat tersendiri. Ya, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan itu mereka bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupan dia.
Dia banyak mengalami perubahan dalam kehidupan dia ketika dia dalam pelayanan itu, saudara. Ya, luar biasa. Ya, kesaksian ibu ini kadang membuat saya, Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan bisa mengirimkan orang-orang seperti itu untuk dia bisa menyaksikan kehidupan orang-orang di dalam. Ya, karena ketika kami dipercayakan sebagai pengurus di situ, saudara, kerinduan kita semua adalah supaya orang-orang yang ada bersama dengan kita, saudara, mereka bisa melihat dampak yang besar. Amin. Bukan megahnya satu ibadah itu, saudara, tetapi apakah orang-orang di dalamnya itu sudah dikasih Tuhan membawa dampak besar atau tidak? Apakah ada buah-buah kebenaran sudah dikasih Tuhan? Kan yang Tuhan inginkan adalah karakter manusia, saudara. Bukan pemakaian yang hebat, saudara. Dan ternyata ketika dia melihat, ibu ini melihat, saudara, wah, luar biasa, saudara. Ada dampak yang besar yang dia temukan di situ. Ada buah-buah kebenaran, buah-buah roh yang dia dapatkan di situ, sehingga dia semakin hari dia semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya. Jadi ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengambil keputusan dalam satu pelayanan itu tepat, ya, Tuhan yang membawa kita di situ untuk kita bisa jadi berkat di situ, menjadi terang di situ, saudara, berdampak bagi orang lain. Karena penilaian orang itu penting, saudara kasih Tuhan. Amin. Penilaian orang itu begitu penting, saudara. Saudara kasih Tuhan, majunya satu organisasi itu tidak bergantung dari orang-orang yang di dalam, tetapi bagaimana penilaian orang dari luar, saudara. Ya, penilaian orang dari luar, saudara kasih Tuhan. Sekalipun mungkin orang-orang di dalam itu hebat-hebat semua, tapi kalau ada dampak bagi orang lain, itu nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat kebenaran ini menunjukkan kepada kita semua bahwa bukan Mesir yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, hanya Tuhan, saudara. Amen. Kita nggak bisa mengandalkan pekerjaan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita semua. Kita nggak hanya fokus kepada pekerjaan yang diberikan, tapi bagaimana kita mau fokus kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan itu dalam kehidupan kita. Karena pekerjaan itu, saudara, bisa saja sebentar itu lenyap dalam kehidupan kita, diambil dalam kehidupan kita semua, saudara. Sebab ketika orang yang lebih fokus kepada jabatan, kedudukan, saudara kasih, sehingga ketika dia tidak mendapatkan kedudukan itu, dia akan kecewa, saudara. Betul? Ketika orang itu hanya fokus kepada manusia, dan ketika orang itu tidak bisa memberikan jawaban dalam kehidupan dia akan pasti kecewa, saudara. Karena fokusnya cuma di situ. Tapi kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Meskipun apa yang menjadi kerinduan kita belum terjawab, saudara yang kasih Tuhan, tapi kita selalu ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa selalu indah pada waktunya, saudara. Ini orang yang mengenal kebenaran, saudara. Ya, orang yang mengenal kebenaran. Jadi sering kasih dalam Tuhan, ya. Kebenaran ini akan membawa kehidupan kita. Ayat yang ketiga berkata begini, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Orang yang berharap sepenuhnya kepada dunia ini, orang yang berharap sepenuhnya kepada Firaun, kepada manusia, saudara, Alkitab berkata dia sendiri akan dipermalukan dengan apa yang ada dalam kehidupan dia. Harapannya kepada manusia, harapannya kepada dunia itu akan mempermalukan dia sendiri. Sampai dia kehilangan segala-galanya, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kehilangan segala-galanya. Saudara yang kasih Tuhan, dunia, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita semua, kepada semua umat-umat di muka bumi ini, bagaimana Tuhan bisa mengerjakan sesuatu. Sekalipun manusia nggak bisa, orang nggak bisa membayangkan kok bisa terjadi seperti itu, saudara. Kota yang begitu megah, kota yang dianggap surga bagi dunia, saudara yang kasih Tuhan.
Tapi itu hanya sekejap saja hilang begitu saja, saudara. Dimakan api. Ya, yang orang itu api dari Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Murka Tuhan seperti terjadi dalam kehidupan mereka. Hanya karena mereka meremehkan firman, meremehkan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada mereka. Itu menunjukkan air sama, saudara kasih Tuhan. Tuhan tidak mau dipermainkan, apalagi ditertawakan, saudara. Itu sangat-sangat fatal, saudara. Fatal, saudara kasih. Karena kalau kita lihat videonya, orang menertawakan ketika nama Tuhan itu hanya mendapatkan 0, saudara. Tertawa semua, saudara. Dan orang-orang menertawakan itu orang-orang hebat, saudara. Orang-orang ternama. Mungkin artis-artis terkenal dan luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Dan akibat dari perbuatan itu, saudara, Tuhan bisa melakukan. Tuhan bisa mengirimkan api dari Tuhan untuk bisa melakukan, membakar, saudara. Kalau cuma terbakar mungkin karena massa yang gak suka, ya mungkin itu wajar, saudara. Tapi ini, orang bilang itu api dari Tuhan, tiba-tiba bola api itu dari atas, tiba-tiba datang, saudara. Menghancurkan, dan tidak ada yang tersisa. Mungkin cuma ada beberapa rumah orang yang setia dengan Tuhan yang bisa selamat dari kasih Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil, saudara kasih. Ya, Tuhan itu adil. Rumah-rumah yang mewah dengan nilai yang ratusan miliar saudara kasih Tuhan. Semua itu habis dengan sekejap. Ya, habis dalam sekejap, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita semua, saudara. Amin. Ketika kita melihat apa yang terjadi di hari-hari ini memberikan petunjuk dalam kehidupan kita bahwa jangan kita mempermainkan Tuhan. Jangan kita meremehkan Tuhan, saudara, apapun itu. Jangan kita meremehkan Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan manusia. Tuhan yang tahu betul kehidupan manusia sampai umur berapa, Tuhan yang tahu, saudara. Karena itu serikasat di tahun 2025 ini, mari kita fokuskan diri kita semua untuk Tuhan, saudara. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita, saudara. Itu semua akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita semua, saudara. Ya, semua akan menjadi sia-sia, saudara. Karena itu serikasat Tuhan di dalam kebenaran ini, Tuhan bawa kita. Tuhan kembali buat supaya kita merenung kembali tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di muka bumi ini, saudara. Apa yang diandalkan manusia itu hanya hilang sekejap. Apa yang diinginkan manusia, apa yang dikumpulkan manusia selama bertahun-tahun itu hilang sekejap, saudara. Ya, saya katakan tadi malam, saudara, ada seorang artis, Jennifer Lopez, saudara. Di video itu saya lihat, di tengah puing-puing rumahnya yang begitu megah, dia hanya mendapatkan 1 piala Oscar yang sudah, ya, so angus rekasam Tuhan. Piala yang dibangga-banggakan sebagai seorang artis hilang begitu saja, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kita, saudara, itu semua adalah milik Tuhan, saudara. Amin. Semua adalah milik Tuhan. Tuhan bisa mengambil dengan sekejap. Nafas hidup manusia Tuhan bisa ambil dengan sekejap, saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena cuma mungkin harta, kekayaan yang hilang, saudara. Tuhan masih mengasihi mereka, saudara. Tuhan masih menginginkan mereka supaya mereka datang kepada Yesus. Tuhan masih menginginkan mereka supaya mereka bertobat, bersujud di hadapan Tuhan, melepaskan semua keangkuhan hidup mereka, supaya mereka dilepaskan dari hal seperti itu. Saya percaya itu rencana Tuhan yang besar bagi orang-orang ini, saudara, supaya mereka datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kehidupan kita semua, dan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan supaya semakin banyak orang